Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Resa. Kita kembali lagi dengan Villain Wrestling Update edisi 22 Januari 2021. Seperti biasa gua akan membawakan berita terbaru mengenai dunia pro wrestling dan juga recap show dari dunia pro wrestling ya. Nah, untuk memulai video kali ini, gua akan membawakan recap show terlebih dahulu. Yang pertama ini dari AEW edisi 20 Januari 2021. Di mana show ini tuh dibuka dengan perayaan ulang tahun daripada The Minus One, aka Brody Lee Jr. Yang dilanjutkan dengan match untuk merayakan ulang tahun tersebut dengan 8-man tag team match antara The Dark Order yang diwakili oleh John Silver, Alex Reynolds dan juga Colt Cabana yang ditemani oleh Adam Page melawan Chaos Project dan juga TH2. Dan pertandingan itu bisa dimenangkan oleh tim The Dark Order. Dan setelah itu kita diikuti dengan John Silver yang menyatakan mencoba untuk merekrut Adam Page untuk bergabung dengan The Dark Order. Tetapi sayang sekali jawaban daripada Adam Page itu menolak tawaran daripada John Silver untuk bergabung The Dark Order karena dia masih merasa trauma dengan stable terlebih dahulunya yaitu The Elite ya. Dan show ini berlanjut dengan match kedua yaitu single match ya antara Cody Rhodes melawan Peter Avalon. Dan pertandingan ini tuh berhasil dimenangkan oleh Cody Rhodes melalui submission ya, dengan dia memberikan figure 4 lock ya terhadap Peter Avalon hingga si Peter Avalon ini men-tap out. Walaupun di tengah pertandingan ini ada interupsi daripada Jade Cargill. Lalu berlanjut lagi ke match yang ketiga ya, yaitu antara Jon Moxley melawan Nick Comoroto. Di mana match yang ketiga ini Jon Moxley tentu dengan mudah bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dan setelah pertandingan tersebut, Jon Moxley ini melakukan promo yaitu dengan meng-call out Kenny Omega dengan teman-temannya yaitu The Good Brothers dan juga Young Bucks. Dia tidak peduli siapa yang akan dia hadapi, dia siap untuk menghadapi mereka. Pada intinya, Jon Moxley masih ingin mengambil title AEW World Heavyweight yang sebelumnya itu direbut oleh Kenny Omega. Lalu show ini tuh berlanjut dengan 6-man tag team match ya antara Matt Hardy yang ditemani oleh Private Party melawan Matt Sydal yang ditemani oleh Top Flight. Dan pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Matt Hardy dan juga Private Party. Dan dalam pertandingan itu kita melihat adanya turn heel ya dari Private Party. Setelah sebelumnya itu cukup kelihatan ya di show Impact Wrestling edisi 19 Desember saat mereka memenangkan debutnya ya, pertandingan debut di Impact Wrestling untuk mendapatkan jatah number 1 contender untuk World Tag Team Title di Impact Wrestling. Ya, match selanjutnya ini ada single match ya antara Penelope Ford menghadapi Leyla Hirsch. Di mana pertandingan ini tuh bisa dimenangkan oleh Penelope Ford ya setelah mendapat bantuan daripada Kip Sabian. Pada saat Penelope Ford mempin daripada Leyla Hirsch, Kip Sabian ini tuh menahan kaki daripada Leyla Hirsch gitu. Dan di pertandingan itu pun kita melihat Chuck Taylor itu menggunakan baju Butler setelah dia kalah melawan Miro di event AEW New Year's Smash ya. Lalu berlanjut lagi ke main event untuk AEW edisi 20 Januari 2021 yaitu adanya 6-man tag team match antar member Inner Circle, di mana ini ada tim dari MJF dan juga Chris Jericho yang melawan Ortiz dan juga Santana dan Sammy Guevara dan Jack Hager. Dan pertandingan ini tuh berhasil dimenangkan oleh timnya MJF dan juga Chris Jericho setelah MJF ini berhasil mempin Sammy Guevara. Dan hasil pertandingan itu pun menjadikan MJF dan juga Chris Jericho merupakan tag team yang mewakili stable Inner Circle.
Selain dari hasil match tersebut, kita juga bisa mengikuti beberapa segmen yang menarik ya, cukup bisa diikuti ya untuk dari AEW malam tersebut. Yang pertama ini adanya segmen promo antara The Young Bucks dan juga Don Callis ya, di mana Don Callis ini pun tampak menghalang-halangi The Young Bucks ya untuk menemui Kenny Omega. Dan The Young Bucks pun tampak marah terhadap Don Callis, yang dimana Don Callis ini tuh mengganti The Young Bucks ya secara tiba-tiba di AEW New Year Night Smash ya dengan The Good Brothers ya untuk match mereka bersama Kenny Omega. Selain itu pun AEW mengeluarkan pengumuman untuk match-match yang akan datang, di mana minggu depan itu pun ada match antara Lance Archer yang melawan Eddie Kingston ya untuk di AEW Dynamite minggu depan. Lalu ada Dax Harwood yang akan melawan Jungle Boy. Lalu ada match The Young Bucks bersama The Good Brothers ini tuh akan melawan The Dark Orders yang diwakili oleh Evil Uno, Stu Grayson, John Silver dan juga Alex Reynolds. Dan juga Cody yang akan meng-call out daripada Shaquille O'Neal, yang dimana Jade Cargill ini tuh merupakan associate daripada Shaquille O'Neal gitu. Lalu di 2 minggu ke depan ya di event AEW Beach Break ini pun ada beberapa match yang sudah di-arrange ya, seperti yang setelah diumumkan itu adalah single match ya antara Dr. Britt Baker melawan Thunder Rosa. Selain itu juga ada 6-man tag team match ya antara Kenny Omega dan juga The Good Brothers menghadapi Jon Moxley bersama Pac dan juga Rey Fenix. Lalu ada yang paling spesial ini tuh ada event pernikahan antara Kip Sabian dan juga Penelope Ford. Oke. Dan yang terakhir ini tuh ada pengumuman turnamen AEW untuk menentukan number 1 contender untuk AEW Women World Champion ya. Dan dimana AEW ini pun tidak menyebutkan kapan akan dilaksanakan dan juga belum mengumumkan siapa saja yang akan terlibat di turnamen tersebut. Dan sekian untuk recap show AEW edisi 20 Januari 2021, dan kita akan melanjutkan dengan recap show NXT edisi 20 Januari 2021. Untuk show NXT edisi 20 Januari 2021 ini dibuka dengan pertandingan babak pertama dari Dusty Tag Team Classic antara Kushida dan juga Leon Ruff yang melawan The Way yang diwakili oleh Austin Theory dan juga Johnny Gargano. Dan di pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh tim Kushida dan juga Leon Ruff setelah Kushida berhasil melakukan pin terhadap Johnny Gargano. Lalu di show ini pun berlanjut dengan match kedua yaitu single match antara Karrion Kross yang ditemani oleh Scarlett menghadapi Ashante T. Adonis. Dan di pertandingan ini pun berhasil dimenangkan dengan mudah oleh Karrion Kross setelah dia melakukan forearm smash ya terhadap bagian belakang daripada leher Ashante dan berhasil memenangkan pertandingan itu melalui pin. Dan setelah pertandingan ini pun Karrion Kross ini pun menyerang rekan Ashante di Dusty Tag Team Classic ya, yaitu Desmond Troy dengan melakukan submission, sehingga baik Ashante dan juga Desmond Troy ini tidak bisa melakukan pertandingan di Dusty Tag Team Classic di show 205 Live hari Jumat nanti begitu. Nah, lalu selanjutnya ini pun ada partai lanjutan dari babak pertama Dusty Tag Team Classic ya, yaitu match antara Imperium yang diwakili oleh Marshall Bartel dan juga Fabian Aichner melawan Lucha House Party yang merupakan diwakili oleh Gran Metalik dan juga Lince Dorado. Dan secara mengejutkan pasangan dari Gran Metalik dan juga Lince Dorado berhasil menangkan pertandingan tersebut ya, setelah Lince Dorado ini berhasil mempin daripada Marshall Bartel. Padahal Imperium ini merupakan mantan juara tag team dari NXT. Lalu selanjutnya ini itu ada acara pembukaan daripada Dusty Tag Team Classic untuk divisi wanita,
yang dibuka dengan pidato daripada WWE Hall of Famer Beth Phoenix. Dan dilanjutkan dengan match pertama untuk Dusty Tag Team Classic divisi wanita, yaitu match antara Kayden Carter dan juga Kazy Catanzaro dengan namanya itu Tim Ninja menghadapi tim dari Mercedes Martinez dan juga Toni Storm. Dan secara mengejutkan pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Tim Ninja ya. Setelah Kazy Catanzaro ini berhasil melakukan pin terhadap Toni Storm. Hal tersebut itu terjadi lantaran di tengah pertandingan itu Mercedes Martinez itu mendapatkan serangan dari Io Shirai, sehingga fokus daripada Toni Storm di pertandingan tersebut pun teralihkan, dan hal tersebut pun dapat dimanfaatkan oleh tim Ninja yang berakhir kemenangan untuk tim Ninja. Lalu berlanjut lagi ya dengan single match ya antara Bronson Reed melawan Tyler Rust yang ditemani oleh Malcolm Bivens. Pertandingan ini pun dengan mudah bisa dimenangkan oleh Bronson Reed ya, setelah dia berhasil melakukan finishing move-nya yaitu Tsunami dan berhasil mempin daripada Tyler Rust. Dan hal tersebut pun melanjutkan tren positif daripada Bronson Reed, guys. Lalu selanjutnya ini ada main event untuk NXT edisi kali ini, yaitu Fight Pit match ya, yang antara Timothy Thatcher melawan Tommaso Ciampa, yang pada awalnya ini pun dijadwalkan di NXT New Year Evil, walaupun sempat tertunda karena cederanya Timothy Thatcher. Dan pertandingan ini pun terlihat bahwa ini merupakan match yang penuh teknis ya, dan berhasil dimenangkan oleh Timothy Thatcher setelah berhasil mensubmission daripada Tommaso Ciampa gitu. Dan ada beberapa hal yang kalian perlu ikuti ya dari show kali ini. Yang pertama ini tuh adanya untuk match minggu depan adanya tag team match ya antara Oney Lorcan dan juga Danny Burch yang akan menghadapi Finn Balor dan juga Kyle O'Reilly begitu. Lalu juga ada segmen promo daripada Pete Dunne yang mengincar gelar NXT yang kini sedang dipegang oleh Finn Balor. Dan lalu ada juga setelah post show NXT gitu ya, dimana kita diperlihatkan Tommaso Ciampa yang menghampiri Timothy Thatcher yang menanyakan mengapa dia tidak mensubs kakinya daripada si Tommaso Ciampa hingga patah. Lalu Timothy Thatcher itu pun mengatakannya dia menghentikan subsnya terhadap Tommaso Ciampa itu karena respect terhadap dirinya. Dan setelah itu pun Tommaso Ciampa itu mengajak Timothy Thatcher itu untuk mengisi posisi kosong di Dusty Tag Team Classic ya, setelah absennya daripada Ashanti Adonis dan juga Desmond Troy yang dicederai oleh Karrion Kross gitu ya di show NXT begitu. Dan hal tersebut pun mengakhiri sesi recap show ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan dengan segmen berita ya guys ya. Oke. Berita pertama untuk kali ini datang dari NXT ya, lebih tepatnya ya. Di mana NXT ini pun telah merekrut 3 roster untuk menambah divisi wanitanya, yaitu ada Priscilla Kelly, lalu juga ada Elena Black dan juga Lacey Ryan. Yang dimana untuk Priscilla Kelly ini pun akan mendapatkan nama baru yaitu Gigi Dolin ya, selama nanti akan bertanding di NXT. Lalu untuk Elena itu akan mendapatkan nama Cora Jade, sedangkan untuk Ryan ini pun akan mendapatkan nama Zoe Stark. Dan mereka bertiga pun langsung akan berpartisipasi di Dusty Tag Team Classic untuk divisi wanita, di mana Kelly dan juga Black ini pun
akan bertanding sebagai satu tim, sedangkan Ryan ini pun akan bergabung dengan Marina Sharif yang dimana mereka pun akan menghadapi tim daripada Shotzi Blackheart dan juga Ember Moon. Lalu selanjutnya ini masih dari NXT yang ada lagi ya rekrutan dari NXT. Ini untuk divisi prianya yaitu dia merekrut Anthony Henry ya untuk NXT itu. Dimana memang sebelumnya itu Anthony Henry itu merupakan bagian daripada Evolve Wrestling dan merupakan mantan juara tag team champion di Evolve Wrestling. Seperti yang kalian ketahui ya, sebelum kurang lebih ya tahun lalu gitu ya, di mana promotion Evolve Wrestling itu pun dibeli oleh WWE. Dan hal tersebut pun menjadi bertambahnya ya jebelan daripada Evolve Wrestling yang bergabung dengan WWE. Setelah sebelumnya Timothy Thatcher, Leon Ruff, Austin Theory, Kurt Stallion dan juga Brandon Lauren yang telah terlebih dahulu bergabung dengan WWE. Ya, berita selanjutnya ini pun datang dari Impact Wrestling ya. Yang dimana seperti kalian ketahui bahwa Impact Wrestling itu menjalin kerjasama dengan AEW. Dan kini kesempatan daripada AEW, roster dari AEW yang melakukan debutnya di Impact Wrestling. Setelah sebelumnya roster daripada Impact Wrestling yaitu The Good Brothers telah melakukan debut di AEW. Nah, roster daripada AEW yang melakukan debut di Impact Wrestling itu adalah Private Party yang ditemani oleh Matt Hardy. Walaupun Matt Hardy itu sendiri pun bukan muka baru ya di Impact Wrestling, di mana dia menjadi besar ya di Impact Wrestling itu dengan gimmicknya yaitu The Broken Matt Hardy. Yang Matt Hardy ini pun terakhir muncul di Impact Wrestling itu sekitar tahun 2016 ya kalau nggak salah, sebelum dia kembali bergabung di WWE gitu. Dan pada saat debut ini pun Private Party pun menantang James Storm dan juga Kip Sabian untuk memperebutkan posisi number one contender untuk memperebutkan Impact Wrestling Tag Team Title ya. Dan hal tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Private Party gitu. Nah, lalu selanjutnya pun ada update ya dari Taya Valkyrie ya, masih dari Impact Wrestling, yang Taya Valkyrie ini sendiri tuh merupakan knockout champion terpanjang selama sejarah daripada Impact Wrestling. Apabila kalian belum mengetahui knockout champion itu apa, itu adalah champion untuk divisi wanita di Impact Wrestling, di mana Taya Valkyrie ini pun sudah tidak terikat kontrak dengan Impact Wrestling, yang seperti dilaporkan bahwa kontraknya itu pun berakhir di bulan Desember tahun lalu. Walaupun memang di minggu kemarin itu Taya Valkyrie itu masih muncul di event pay-per-view Hard to Kill miliknya Impact Wrestling. Hal tersebut dilakukan oleh Taya Valkyrie untuk menyelesaikan storyline-nya ya, antara Taya Valkyrie melawan Deonna Purrazzo begitu. Lalu berlanjut ke ini ya, berita dari AEW yang seperti sebelumnya ya di recap show, bahwa AEW mengumumkan turnamen eliminator ya untuk memperebutkan posisi nomor 1 untuk menjadi penantang AEW Women Champion yang kini sedang dipegang oleh Hikaru Shida. Dan turnamen ini pun belum ada detail apapun ya, baik pesertanya ataupun jadwal kapan akan dilaksanakannya. Oke, selanjutnya ini ada berita ya, masih dari AEW, lebih masih terkait dengan Impact Wrestling ya, dimana ini berita datangnya itu pada saat dari show AEW yaitu AEW Dynamite Post Show yang dibawa oleh Tony Schiavone, dimana Tony Schiavone itu ditanyai mengenai kemungkinan daripada Tony Khan selaku CEO daripada AEW membeli Impact Wrestling karena adanya kerjasama daripada AEW dan juga Impact Wrestling ya. Dan Tony Schiavone pun menjawab tidak gitu ya, tidak mungkin gitu.
walaupun misalnya Tony Khan akan membeli Impact Wrestling, dia tidak akan membayarnya dengan uang, instead dia akan membayarnya dengan kupon belanja gitu. Seperti di show Extreme Coupon gitu ya, belanja pakai kupon gitu. Dan Tony Schiavone pun mengatakan bahwa Tony Khan pun akan merasa lebih berharga untuk menanam uangnya itu di mobil Chevrolet, yang dimana itu akan menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan dia menginvestasikan uangnya di Impact Wrestling begitu. Dan itu pun menjadi sindiran cukup ini ya, pedas juga ya terhadap kondisi keuangan Impact Wrestling gitu ya dari Tony Schiavone. Oke, selanjutnya ini ada berita lagi ya dari WWE, yang dimana ini beritanya mengenai show terbesar dari dunia pro wrestling ya hingga saat kini, yaitu WrestleMania, dimana WWE ini pun mengumumkan 3 tempat sekaligus yang akan menjadi tuan rumah daripada pelaksanaan WrestleMania ya. Nah, baik yang sekarang ini WrestleMania 37, lalu 38 hingga ke 39. Dimana untuk edisi tahun ini ya, yang WrestleMania 37 ini pun akan digelar di kota Tampa, Florida, yang akan digelar selama 2 malam, yaitu di tanggal 10 dan juga 11 April 2021 begitu. Lalu untuk WrestleMania tahun depan ya, atau edisi 38 itu akan digelar di Texas, lebih tepatnya lagi di AT&T Stadium. Dan lalu di 2023 gitu ya, ini akan digelar di Los Angeles, yang itu di Stadion SoFi Stadium, yang pada awalnya itu bahwa si SoFi Stadium ini tuh dijadwalkan sebagai tuan rumah WrestleMania tahun ini. Tetapi karena kondisi pandemi pun ada beberapa hal yang diganti, sehingga WWE memutuskan bahwa untuk WrestleMania tahun kali ini pun masih digelar di negara bagian Florida, yang memang merupakan base daripada WWE ya untuk sekarang mereka menjalankan show-nya begitu. Dan selain itu pun WWE pun mengumumkan bahwa untuk WrestleMania tahun kali ini mereka memberikan jatah untuk para penggemarnya itu menonton secara langsung ya, baik itu di malam pertama ataupun di malam kedua, dengan jatahnya itu sebanyak 25.000 kursi di masing-masing malam tersebut begitu. Sehingga WWE itu pun menargetkan 50.000 penonton untuk WrestleMania 37. Dan pengumuman tuan rumah di 2 tahun ke depan itu pun menjadi hal yang cukup menarik, dan WWE pun meresponnya karena kondisi sekarang dikarenakan pandemi ini pun banyak hal yang berubah ya. Hal tersebut pun menjadi pemikiran daripada WWE, sehingga para penggemar dari pro wrestling gitu ya dapat merencanakan daripada trip plan-nya ataupun show plan-nya begitu ya, untuk apakah mereka akan mendatangi yang di Texas ataupun yang di Los Angeles begitu. Dan itu pun mempersiapkan juga baik dari kota tuan rumah masing-masing gitu. Oke. Dan hal tersebut mengakhiri berita di edisi Villain Wrestling Update kali ini. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini ya, gua akan memberikan sedikit kesimpulan ya dari show NXT dan juga AEW Dynamite ya, yang gimana kita melihat kedua show ini pun cukup berimbang ya untuk minggu kali ini pun ya, dimana kita melihat
banyak match yang cukup menarik ya untuk di WWE NXT. Mungkin yang paling menghibur itu show-nya dari match show tersebut itu adalah tag team match antara The Way melawan Leon Ruff dan juga Kushida. Sedangkan untuk di Dynamite ya, itu adanya 6-man tag team match ya antara anggota Inner Circle yang unexpectedly bagus gitu. Dan yang cukup mengecewakan itu malah kalau menurut gue itu adalah daripada fight pit match ya, yang dimana kalau gue tonton itu mungkin karena ini di bawahnya itu menunjukkan technical gitu ya daripada masing-masing penggulat, jadi merasa terasa boring, pace-nya juga agak lambat begitu. Beda dengan fight pit match edisi pertama yang dimana match itu antara Timothy Thatcher dan juga Riddle ya, Matt Riddle, itu lebih menarik ditonton gitu ya, dimana ada silih ganti dominasi dan juga hard hitting dari Matt Riddle, technicalnya dari Timothy Thatcher, dan jadi itu masih berasa berimbang gitu dibanding yang sekarang. Tapi itu mungkin perasaan gue aja gitu ya, mungkin itu match yang cukup bagus. Oke, mungkin sekian pendapat gue ya untuk show-show minggu kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan kalian klik tombol like gitu ya. Lalu apabila kalian memiliki ide atau pendapat lain ya mengenai show NXT ataupun AEW Dynamite ya untuk edisi minggu kali ini, kalian bisa isi di kolom komentar gitu ya. Lalu apabila kalian ingin menonton lagi video-video dari channel ini ya, silahkan subscribe. Lalu gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya. Oke, see you in the next video. Bye bye.